Pojok kiri tak. Pojok kiri. Mohon maaf. Ini real, lu nggak perlu mohon maaf, ini real kejadian ketika kita bawa anak-anak ke Gotia Cup di Swedia, itu mandi bareng orang-orang Jerman, orang-orang mana, itu panjang bulat gitu, mohon maaf ya. Jadi kadang-kadang kita malu sendiri, mereka panjang-panjang, kita pendek gitu. Ibaratnya gitu. That's really happen, oke. Terus lanjut nih, balik ke Indonesia, tapi waktu itu lu sempat nemenin Del Piero ya? Iya. Coba dong ceritain, lu cerita ngobrol apa aja sama Del Piero tuh? Jadi Del Piero itu orangnya, sebenarnya dia orang Itali kan ya, terkenal ada high class gitu. Oke, ya. Tapi Del Piero itu hitungannya untuk orang Itali dia udah Down to earth. Iya, down to earth lah gitu. Walaupun dia masih begitu. Iya. Cuman hitungannya ya dia cuma banyak ngasih tips saya sih. Oke. Kayak Apa aja yang dikasih? Dia bilang apa namanya, work ethic kita itu, kalau kita nuju sesuatu kita nggak bisa sama orang di samping kita gitu. Yeah. Jadi jangan berusaha untuk jadi yang terbaik di tim deh gitu. Yeah. Tapi yang terbaik dari diri kita aja gitu. Apa yang kita bisa kasih, kayak apa value yang kita bisa berikan, yang kita bisa tambahkan untuk tim gitu. Yeah. Karena di situ bakal kelihatan impact seorang pemain, apakah dia memberikan perbedaan gitu loh. Dia bilang ya, kita boleh mimpi tinggi gitu loh. Cuman dalam mimpi tinggi itu kita harus cari cara bagaimana caranya untuk merealisasikannya gitu loh. Oke. Jadi jangan mimpi doang, dia bilang gitu sih. Exactly, bangun dari mimpi dan mewujudkan itu jadi nyata. Terus ngapain aja waktu itu kegiatan Del Piero? Kegiatannya tuh di Medan itu ya? Iya, di Medan. Iya. Dia itu datang untuk charity. Okay. Jadi ada pada saat itu acara kayak saya sosial gitulah, untuk CSR ya. Ya, untuk korban erupsi Gunung Sinabung. I see. Jadi dia datang lah, dia ngasih motivasi. Dia, tapi ada coaching klinik gitu-gitu? Dia ada coaching klinik, dia lelang baju gitu-gitu lah. Jadi untuk ngehibur, bawa image positif aja di daerah situ sih. Jadi untuk orang bawa ya bangkit lah. Iya. Bisa sedekat itu sama mega bintang sekelas Del Piero, apa yang lu rasain? Ya yang dirasain gimana ya, Coach? Ya spesial aja, apalagi pada saat kita balik ke Itali, orang-orang lihat kayak lu sama Del Piero mulu, itu gimana caranya kayak gitu. Teman-teman bahkan orang-orang di Italia yang nggak dapat kesempatan itu lu dapat gitu. Iya, dia teman-teman tuh nanya gitu, lu main apa aja, lu gimana caranya gitu loh, kayak apalagi banyak banget Juventus, banyak banget fansnya apalagi di Itali. Iya. Dia bilang, lu gimana caranya, nggak suatu hal yang nggak mungkin gitu loh, kayak gitu. Lu punya atau permintaan khusus gak waktu itu, atau pertanyaan khusus Del Piero nggak? Share di sini dong. Jadi pertanyaan khususnya adalah gimana caranya dia bisa ada di level itu gitu. Kayak gimana caranya, soalnya saya pernah ketemu juga dengan waktu itu tim Indonesia yang berangkat ke Italia bareng coach Indra Safri juga. Itu banyak ex pemain Indonesia dulu main di Primavera. Dan dia ketemu Del Piero gitu. Jadi saya tanya ke Del Piero, ini waktu ada inget gak pernah ada tim Indonesia yang main di liga yang sama pada saat itu Del Piero under 19 juga di Juve. Mereka ketemu, mereka lawanan, kenapa lu bisa di sini? Mereka enggak gitu loh. Jadi dia bilang satu lagi, work ethic. Work ethic. Jadi kayak dia bilang ada work ethic yang gue kasih, gue nggak mau sama-sama orang di sebelah gue. Jadi gue harus punya nilai yang lebih gitu loh. Jadi terus dia bilang juga, selain work ethic itu adalah ya kemauan kita untuk bekerja. Semua orang mau menang deh. Tapi mau nggak kita kerja untuk menang? Gitu sih. Ya, etos kerja tuh. Etos kerja itu bukan karena kita bekerja saja, tapi termasuk dari level kalian sekolah pun udah harus punya work ethic yang Del Piero bilang tadi gitu. Nah, ini kan lu sekarang boleh dibilang udah agak berkurang ya kegiatan sepak bolanya gitu. Lu punya plan lain ketika lu sudah tidak berkecimpung lagi di sepak bola misalnya? Kalau sekarang kan ya masih kejar profesional kan, kemarin sempat di Borneo. Masih gitu ya? Masih. Terus habis itu sekarang ya lagi mau proses, kemarin udah sempat proses pindah, ada sama beberapa klub juga udah ada bicara mau ambil, cuman karena terjadi ya pandemi ini stop dulu semua kan. Jadi ya kalau saya plan emang dunia kepelatihan ada, cuman saya lebih pengen fokusnya ke
cara nge-build sebuah timnya sih, kayak mungkin dari si manajemen atau ya nge-build sebuah tim atau franchise ini gitu. Jadi itu plan B lu ketika misalnya ya, karena pemain itu satu pasti ada usianya, akan ada kedaluarsanya, akan ada masa tidak lakunya ketika misalnya umur atau cedera gitu ya. Nah itu plan B-nya bagus sekali untuk bisa menjadi either pelatih atau seseorang yang bisa memanage tim. Bagaimana mungkin memanage, karena dengan pengalamannya dia bisa build pemain dari mulai level SSB sampai ke level profesional gitu ya kurang lebih ya. Tapi lu tahu nggak kalau di sedikit ya, sebenarnya sedikit orang-orang yang juga berkecimpung di dunia sepak bola, tapi sepak bola grassroots, tapi mereka juga punya penghasilan yang ya boleh dibilang fantastis. Kalau di-compare bahkan di-compare dengan orang-orang profesional lainnya, bahkan gue berani bilang kayaknya di-compare sama pelatih profesional pun ini masih bisa lebih gede nih dapatnya gitu. Lu tahu ada dunia itu? Tahu, karena saya kan ngeliat Coach Yahya. Gitu. Cuman benchmarknya gue. terus. Cuman nggak tahu kalau itu sebuah target pasar yang bagus tuh nggak tahu gitu. Kayak sebelum, kayak saya melihat dong Coach Yahya gitu dari dulu pas SSI sampai sekarang kok emang makin makmur dong. Bisa dibilang kayak gitu. Aminin dulu deh ya. Terus. Ya di situ sih mulai ngeliatnya, mulai pengen tahu juga di situ bahwa ternyata bisa sukses itu nggak harus di kompetisi yang paling gede ya kalau untuk pelatihan ya di dunia profesional. Cuman do the competition dari kita dari grassroots atau apa itu suatu hal yang mungkin juga gitu loh, kita bisa sukses juga dari situ. Jadi kalau gue cerita kayak gini lu sekarang mungkin berminat ya? Iya, mungkin berminat lah. Atau bisa menjadi manajemen gitu kan, karena lu sendiri tinggal di sini dengan area yang banyak dikelilingi oleh sekolah internasional. Itu juga bisa jadi pangsa pasar yang bagus untuk sebuah profesi yang sekali lagi itu tetap dunia yang lu cintai, tapi lu bisa menghasilkan dari sisi finansial yang cukup, menghasilkan dari sisi kepuasan, karena lu bisa melihat dari anak yang tidak bisa nendang bola sampai bisa nendang bola, itu satu kepuasan loh nantinya gitu ya. Lu udah banyak cerita nih. Sekarang mungkin di penonton ini ada adik-adik lu atau mungkin yang lebih senior gitu ya, termasuk teman-teman pelatih gitu. Lu mungkin bisa share satu message nggak? Khususnya sih kalau gue boleh bilang di sini mungkin kayak buat junior lu lah. Apa yang perlu mereka lakukan untuk bisa sampai di level sesuatu yang boleh dibilang membanggakan gitu. Jadi sebenarnya kesuksesan seseorang itu diukur dari sesuatu hal yang bikin dia berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang lu mau capai. Jadi kayak nggak sukses itu nggak semestinya lu jadi pemain terbaik gitu loh, tapi jadi yang terbaik dari diri kita sendiri aja sih. Sebenarnya itu. Terus yang paling penting adalah jangan cepat puas selalu, karena sampai kapanpun, sampai umur apapun tuh selalu akan ada ruang untuk kita improve. Kalau saya selalu percaya itu sih. Jadi dia dimanapun tuh selalu ada. Jadi setiap kejadian atau positif atau negatif tuh selalu ada yang bisa kita pelajarin sih. Kalau saya sih itu aja. Jadi itu ya, ada banyak banget message sebenarnya, tapi tadi digaris bawahi 3 hal. Nanti silahkan disimak aja di channel YouTube TikTok Footballers. Thank you banget Fit udah ngobrol di sini ya. Saya Coach Yahya dan Rafid untuk TikTok Football First. Salam sepak bola.